Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general dan energinya kolektif. Oleh sebab itu, saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok ya. Oke, anggap ini sebagai reading for fun. Untuk Aries, ada The Grim Reaper, Photograph, Step in the Bag, dan Heart with the Key. Ya, Green Reaper, the relationship is over. No second chances, grow and transform your life. Ada hubungan yang udah berakhir nih, dan gak ada kesempatan kedua lagi. Dan ini mengubah kamu menjadi pribadi yang baru. Mungkin kamu punya banyak pengalaman jadinya dari perjalanan hubungan yang udah berakhir ini. Hidup kamu bertransformasi. Saya nggak tahu ya seperti apa pastinya. Yang pasti ada perubahan cara pandang kamu terhadap suatu hubungan yang sehat itu seperti apa. Ini kesempatan baik tentunya bagi kamu untuk membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru. Ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Saya ngelihat sepertinya kamu di sini belum bisa sepenuhnya move on dari seseorang. Ada nostalgia, kenangan-kenangan, memori-memori bersama dengan si dia itu masih terngiang-ngiang di kepala. Masih kadang-kadang masih mau kamu cek, kayak stalking, dia lihat. Step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Ada seperti shocking attack ini kayaknya kamu kayak berasa ditikam dari belakang, kayak berasa dihianati. Itu kan sama dengan ditikam dari belakang ya. Dihianati di sini tentunya sangat sakit banget. Ada perpisahan, ditipu, dihianati, sama ya. Dan ini yang menimbulkan adanya perpisahan antara kamu dengan pasangan. Heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Wow, terbuka nih hatinya. Gemboknya ini terbuka, artinya dia siap untuk menerima seseorang yang baru ya. Welcoming love, ya kalau udah berakhir dengan yang lama, kamu buka yang baru lah. Lembaran baru dengan seseorang yang baru ya kan. Buka hati kamu dan kamu akan merasakan energi-energi baru. Bisa menciptakan memori-memori baru lagi dengan seseorang yang baru ya kan. Dan pastikan ketika kamu membuka hati dengan seseorang yang baru, kamu dalam kondisi energi yang udah memang benar-benar healing ya, supaya yang ketarik itu tuh jangan yang sama lagi dengan yang lama-lama. Oke, untuk The Grim Reaper saya klarifikasikan untuk setiap deck yang ada di sini. Untuk Aries, ya, ada Eight of Cups. Eight of Cups ya, kamu udah merasa hubungan kamu dengan pasangan udah nggak layak lagi untuk dipertahankan, jadi kamu pergi. Eight of Cups ini dia pergi karena dia merasa nggak dihargai, udah merasa tidak ada tempat lagi yang dia rasa untuk dia kunjungi atau dia pertahankan. Ya, jadi ngapain aku lagi di sini? Untuk apa aku mempertahankan hubungan yang toksik semacam ini? Ya ngapain juga aku habisin waktu di sini? Lebih bagus aku pergi gitu ya kan. Jadi dia pergi nih, dia berpaling kan. Dia pergi. Ada Two of Pentacles. Ada imbalance, seperti ada ketidakseimbangan dalam hal materi. Saya ngerasa sepertinya hubungan asmara kamu, kondisi emosi ini mempengaruhi mental kamu. Rasa percaya diri di dalam bekerja, berkarir, mengerjakan project ya. Ini mempengaruhi kinerja kamu jadinya. Two of Pentacles ini bukan menjadi simbol ketidakseimbangan finansial aja, tapi juga ketidakseimbangan apa yang menyebabkan finansial itu jadi tidak seimbang. Karena ini asmara, jadi saya menariknya dari kata dari ini ya, dari semangat ya. Karena biasanya manusia itu kan
mendapatkan semangat ketika hatinya gembira. Hati gembira karena apa? Ada cinta di sana yang dia sudah dia dapatkan. Nah, ketika ada cinta yang sudah bertepuk sebelah tangan, dia pergi berkhianat, maka hati itu patah. Kalau hati udah patah kan pasti bakalan berdampak ke segala arah. Ke dalam pergaulan, bagaimana melihat dunia ini, bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi bisa jadi asal kerja aja kualitasnya jadi berkurang, ya hasilnya juga kurang. Ace of Cups. Tapi dari sini mungkin kamu berangkat untuk bagaimana untuk juggling, bagaimana untuk menyeimbangkan ini ya. Kamu tahu bahwa emosi kamu jadi nggak seimbang, mental juga jadi nggak seimbang, tapi kamu berangkat dari sini untuk belajar menyeimbangkan tadi. Dari itu Pentacles ini mungkin jadi larinya ke Temperance ya. Temperance juga kan dari satu cup ke cup yang lain dia tuangin ya. Itu cara dia melatih kesabaran, melatih keseimbangan, dan ada Ace of Cups nih. Mungkin setelah melalui percobaan ini dulu ya, kamu belajar untuk membuka hati dan ada perasaan senang, hati gembira, hati yang berbunga-bunga. Mungkin setelah adanya perpisahan, kamu bertemu dengan seseorang yang baru yang mengobati hati kamu. Seseorang yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih bersinar, lebih memberikan harapan-harapan baru mungkin ya kan. Oke, untuk fotografinya ada The Chariot, ada Six of Swords, dan juga Eight of Wands. Ya, dari sosial media ini kayaknya ya, kamu stalkingin si dia, ada bentuk perjalanan, ada kesibukan, mungkin sih dia lagi sibuk, banyak perjalanan yang dia lakukan, banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Six of Swords ya, ada semacam perjalanan ini. Kalau bukan si dia, ini bisa jadi kamu ya. Tapi yang pasti saya ngelihat di sini semacam ada stalking dan melibatkan sosial media. Dan ada semacam perjalanan di sini dari satu tempat ke tempat lain, seperti sibuk ya, banyak kesibukan di dalamnya, ada pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek yang dikerjain. Oke, untuk step in the back. Nine of Swords, Nine of Pentacles, dan juga King of Wands. Iya, dihianati, ditikam dari belakang. Ini yang membuat kamu sedih, nggak bisa tidur. Nine of Swords, kepikiran terus ke situ. Padahal tempat tidur kamu mungkin nyaman aja untuk ditidurin gitu ya kan, selimut enak, bantal empuk, tapi jadi nggak enak. Mau seenak apapun tempat tidurnya ya nggak enak tetap tidurnya karena pikiran, hati lagi gundah. Nine of Pentacles, gimana caranya supaya aku bisa terbebas dari ini ya, dari derita ini? Mungkin itulah prosesnya. Kamu di sini sepertinya harus menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Misalnya kamu bersih-bersihin rumah, menyibukkan diri ya, atau melakukan traveling, jalan-jalan, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif supaya emosi ini stabil nih. Dari aktivitas atau perjalanan-perjalanan ini, who knows, kita nggak tahu. Di situ kamu ketemu dengan seseorang yang baru gitu ya kan. Karena di sini saya ngelihat semacam ada pertemuan dengan orang baru nih. Ada orang baru, tapi di sini ada bentuk perjalanan, ada traveling, sosial media. Bisa jadi kamu ketemu dengan seseorang dari sosial media atau pas kamu traveling. Ya, terbuka lah dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mungkin kamu nggak punya waktu untuk traveling karena kerja gitu ya kan, tapi kamu bisa tetap searching, mencari kenalan, mengembangkan channel, koneksi dengan banyak orang lewat sosial media. Dan di sana kita nggak tahu, semuanya bisa mungkin. Saya sendiri jodoh saya dapat dari sosial media. Oke, Heart with the Key. Untuk Heart with the Key,
Ace of Pentacles. Ada Ace of Pentacles, Judgment, dan juga Seven of Swords. Iya, oh saya harus geser dulu sedikit ke sini ya, supaya bisa tampak di sini. Ya, Ace of Pentacles. Ini sosok yang akan terbuka dengan peluang-peluang yang baru, dengan hal-hal yang bisa memberikan keuntungan. Keuntungan ini banyak ya. Di dalam hubungan juga kan, kalau misalnya seseorang yang baru ini, ternyata pekerjaannya malah lebih bagus daripada orang lama, misalnya dia lebih kreatif, lebih bekerja keras orangnya, why not? Saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu ketemu dengan seorang yang baru ini berenergi Virgo, Capricorn, Taurus, ada juga Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Ini orang suka belajar nih, suka mengasah potensi, suka berkarya. Ya, dia tahu bahwa kita itu nggak akan bisa hidup tanpa bekerja, tanpa belajar. Nggak akan bisa hidup kalau nggak menghasilkan uang. Gimana menghasilkan uang? Ya belajar, bekerja, gitu dianya ya. Dan Judgment. Ya, saya ngerasa ya, ketika kamu membuka hati dengan seseorang yang baru nih, hati kamu jadi bergembira dan kamu memiliki semangat untuk bekerja. Tumbuh semangat untuk bekerja. Sepertinya motivasi kamu itu dari pasangan, dari cinta. Judgment. Ada judgment, ada semacam ujian, semacam ada tantangan di sini. Seven of Swords. Kayaknya ini orang baru ini bukan orang gampangan ini. Dia nggak mudah ini orangnya. Dia suka dengan tantangan. Dia suka orang yang tough. Dia suka dengan orang yang nggak cepat mundur. Ya, dia nggak suka orang yang kayak kurang percaya diri atau dia cepat minder, enggak. Dia suka orang yang tangguh, percaya diri, orang yang teguh pendiriannya, seberapa berat pun tantangan di hidupnya dia selalu berjuang. Nah, dia suka orang yang semacam itu tuh di sini. Nah, apakah kamu orangnya gitu ya kan? Heart with the key. Ya, dia juga terbuka ini. Kalau kamu adalah orangnya, aku mau membuka hatiku. Gitu dia. Wow. Apakah kamu orangnya, Aries? Untuk the bottom of the deck-nya, ada the word. Wow. Two of Cups, ada komunikasi. Ada soulmate. Ada koneksi nih. The word. Bisa jadi ini beda negara ya. Kamu dengan pasangan beda negara. Ya, atau mungkin ada baiknya kamu mencari pasangan lewat application dating deh, kalau enggak. Soalnya di sini ada the chariot ya, the world, dan juga ada two of cups. Mungkin ini ide yang bagus untuk Aries nih. Oke, saya buka spiritual guidance untuk Aries. Kira-kira apa pesan spiritual guidance kamu? Oke, saya ralat ya sedikit. Sepertinya saya ketinggalan sesuatu nih untuk King of Wands ya. Ya, ada King of Wands di sini tadi ya. Kayaknya saya ketinggalan ya. Dia mengarah matanya ke sini ya. Dan bunganya itu mengarah ke sini. Nine of Pentacles. Dia butuh seseorang untuk ini kayak dia terluka nih gitu ya. Dia terluka ditinggalin. Kamu itu terluka ditinggalin, dikhianatin. Kamu pengen ada seseorang itu yang hadir di dalam hidup kamu. Dialah yang jadi menyembuhkan hati kamu yang luka tadi gitu. Kenapa harus begitu? King of Wands, dia itu berharap ada orang yang membawa cahaya, ibarat gitu ya kan, membawa cahaya, kenyamanan, cinta, dan dia itu pada akhirnya mengobati kamu dari luka.
Oh, bukannya kita sendiri yang harus mengobati diri kita. Sebenarnya lebih bagus ya kan? Kita obati diri kita sendiri dulu, menjadi orang yang independen dulu. Jangan jadi bergantung sama orang lain. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Aries. Yep, willingness. You are able to compromise if the end result is love. Oke, kamu akan berkompromi, mau berkompromi kalau endingnya adalah cinta. Kayak ada juga di sini beberapa di antara kamu kebimbangan ya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ada juga ini udah berakhir gitu ya, antara berakhir sama nggak berakhir. Atau bahkan kalau berakhir sekalipun, ini bisa kembali kok kalau kita kompromi dengan atas dasar cinta gitu. Atau bisa jadi ini untuk seseorang yang baru, aku mau meladeni kamu, hai orang baru. Tapi atas dasar cinta ya. Aku mau meladeni kamu, memberikan waktuku, tapi kamu bersama aku itu atas dasar cinta, gitu. Bukannya main-main gitu. Mungkin udah mau serius nih Aries ya. Oke, compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Compassion. Kamu mendemonstrasikan bahasa hati itu, hati yang tulus itu ya, bahasa cinta itu adalah berbagi di dalam segala hal, berbagai bentuk kehidupan sehari-hari gitu yang cinta harus menebarkan cinta, ibarat seperti itulah. Bahasa cinta itu bahasa dari hati itu adalah cinta. Ya. Ya untuk apa kita membuang waktu bersama kalau enggak atas dasar cinta? Nah, gitu dia di sini. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.